Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda yang dirahmati Allah, Alhamdulillah kita punya program baru, program 1 dari Muslim TV. Insya Allah di program ini kita akan bahas pertanyaan-pertanyaan terkait dengan masalah warisan. Nah ini bicara masalah waris pasti seru nih. Kenapa? Karena semua orang pasti punya masalah ya. Jadi insya Allah kita akan coba bahas pertanyaan-pertanyaan. Mudah-mudahan dari pertanyaan yang kita bahas ini nanti Bapak Ibu sekalian dapat pelajaran ya. Baik, tanpa buang-buang waktu kita langsung saja ya. Di sini sudah kita ditemani dengan 2 orang asisten ya. Ada pertanyaan yang masuk? Ya, Assalamualaikum Ustadz Wahab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ini pertanyaan dari mana? Mohon izin ya Ustadz ya, Novi ingin membacakan pertanyaan jamaah yang masuk dari sosial media Muslim TV nih Ustadz. Oke, dari Instagram, TikTok, Dari YouTube? Instagram. Pertanyaan Instagram, pertama ya. ini kita datang dari Instagram, dari Pak Budi dengan domisilinya di Solo. Oke, Pak Budi dari Solo. Iya, betul. Apa nih pertanyaannya? Oke, Ustadz, 1 bulan yang lalu bapak saya meninggal dunia. Oke. Ibu sudah lama meninggal. Hmm, Hanya tersisa kakak, saya, dan Oke. adik saya. Oke. Sebagai kakak tertua, dia langsung memutuskan untuk melakukan pembagian warisan orang tua saya tanpa syariat Islam. Oke. Nah, saya sudah berusaha menjelaskan ke kakak agar melakukan pembagian warisan itu sesuai dengan Al-Quran. Mm-mm. Namun menurut kakak, dialah yang lebih pantas untuk mengatur pembagian warisan. Ya, Karena ya. semasa almarhum ayah saya sakit, dialah yang paling banyak berjasa, baik dalam bentuk materi, waktu, maupun tenaga. Nah, apa nih hukumnya Ustadz untuk melakukan Oke. pembagian warisan namun tidak memakai hukum Islam? Oke, menarik ini pertanyaan banyak terjadi di masyarakat saya kira ya. Jadi Pak Budi ini punya masalah tentang warisan di mana ada 3 bersaudara berarti kan. Ada Pak Budi sebagai anak tengah berarti kan. Iya, betul, Pak Ustadz. Budi, kemudian kakaknya. Ini masalahnya kakaknya ini laki-laki atau perempuan ya? Tidak Ada nggak di situ? dijelaskan, Tidak Ustadz. dijelaskan ya. Iya. Punya kakak, Pak Budi di tengah, kemudian punya adik. Adiknya laki atau perempuan? Tidak dijelaskan. Tidak dijelaskan juga. Iya, Oke. Karena kalau bicara warisan nih, gender ini penting ya. Kita bukan bukan apa bukan rasis ya, bukan masalah gender, tapi ini penting untuk menentukan ini bagiannya berapa ya, laki atau perempuan. Oke, tadi pertanyaannya adalah Pak Budi ini punya kakak, semasa bapak beliau meninggal ini, kakaknya yang bagi waris gitu ya. Betul, Kakaknya yang kemudian menguasai warisan dan dia membagi, begitu. Jadi pembagian warisannya dilakukan itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh kakaknya. Oke, berarti kakaknya ini yang punya ini ya, power di situ ya. Iya, betul, Oke. kurang lebih seperti itu. Masalahnya baginya nggak sesuai syariat, gitu Iya, ya. betul, Ustadz. Oke, ini penting untuk kita ketahui ya, ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, bahwa hukum waris itu bersifat memaksa, mengikat. Ya, kita tahu dalam Al-Quran hukum waris itu dijelaskan secara detail, secara jelas, secara panjang lebar dalam 3 ayat dalam surat An-Nisa. 11, 12, 176 dalam surat An-Nisa. Artinya Allah punya perhatian yang besar dalam masalah warisan. Jangan sampai nih ayah bunda sekalian nih, masalah warisan ini kemudian yang penting kita serah ahli waris paling tua. Seperti dalam kasus Pak Budi ini, gitu ya. Jadi orang kalau sudah meninggal, itu hartanya bukan milik almarhum lagi. Ya, ini harus kita catat ya. Orang kalau sudah meninggal, hartanya milik siapa? Sudah milik Allah lagi. Ya, karena orang itu diizinkan memiliki harta selama masih hidup saja, gitu ya. Kalau sudah meninggal, maka harta ini sudah menjadi milik Allah. Maka yang membagi itu bukan ahli waris tertua, ya. Yang membagi itu bukan ustadz, bukan Pak Ustadz. Pak Ustadz pun nggak berhak membagi, gitu ya. Bukan KUA, bukan hakim, tapi yang bagi adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sudah jelas dalam Al-Qur'an gitu. Jadi makanya tidak bisa ini kakak ini menguasai semua harta warisan kemudian dibagi sesuai kehendak si kakak. Masalahnya adalah kakak ini kan merasa berjasa tadi ya, betul nggak Iya, Pak Budi ya? betul, Ustadz. Oke. Kita nggak bisa ngobrol langsung sama Pak Budinya ya masalahnya ya. Ini teks ya. Oke, sayang sekali. Jadi bisa kita follow up ya pertanyaannya. Tapi nggak apa. Jadi andaikan misalnya ini kakak ini merasa berjasa tadi kan, merasa berjasa, merasa merawat orang tuanya ketika masih hidup, ya sehingga merasa bahwa dia yang paling berkuasa atas harta warisan. Dan ini pemahaman yang sangat keliru. Kenapa? Kalaupun ya kakak Pak Budi ini ya punya jasa kepada almarhum, jasanya itu ikhlas tanpa pamrih atau ternyata itu minta balasan gitu. Kalau memang ini sebagai bakti kepada anak ya, itu kan harusnya tidak perlu minta balasan. Betul nggak ya? Iya, jadi
Ya, apalagi ini masalah warisan. Tadi masalah warisan itu kalau sudah meninggal bukan hak siapa-siapa yang membagi, tapi hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada urusan masalah jasa, nggak ada urusan masalah misalnya dia merawat ketika masih hidup, nggak. Ini warisan. Warisan itu sudah ada aturannya, sudah ada SOP-nya, gitu ya. Jadi sekali lagi bahwa apa yang dilakukan kakaknya Pak Budi ini secara syariat kurang betul, ya, bahkan ini salah. Ya, yang membagi itu bukan siapa-siapa, hanya Allah Subhanahu wa taala. Ustadz pun hanya memberitahukan yang cara yang sesuai syariat gitu. Hakim pun nanti harus sesuai dengan apa yang disyariatkan dalam Al-Qur'an. Saya kira itu mungkin jelas atau tidak? Ya, Ya. oke baik Ustadz. Oke. Nah ini masih ada lanjutan ceritanya nih Pak Ustadz dari Oh yang gitu. Pak Budi tadi. Masih Ya. ada ininya. Jadi ternyata adik dari Pak Budi ini itu beda agama Ustadz. Itu. Jadi Oke. apakah dia nantinya masih masuk dalam pembagian list untuk mendapatkan warisan itu Ustadz kalau misalnya dilakukan dengan hukum waris Islam? Beda agama apa beda keyakinan ini? Ya. Beda agama Ustadz. Beda. Soalnya kalau beda keyakinan belum tentu beda agama ya. Dia yakin mau, kita yakin nggak mau, kan beda keyakinan itu ya. Ini beda agama ya berarti. Beda agama. Beda agama. Berarti Pak Budi sama adiknya beda agama. Berarti yang muslim siapa nih? Yang muslim hanya kakak dan Pak Budi. Pak Budinya. Oke, adiknya mungkin dia nonis ya, non muslim. Begini, ayah bunda sekalian. Jadi hukum waris itu mirip-mirip dalam syariat dengan hukum nikah ya. Dalam nikah boleh nggak kita nikah beda agama? Kan tidak boleh gitu ya. Maka dalam pembagian waris pun ada aturan di mana hukum pembagian waris itu hanya berlaku sesama orang yang agamanya sama gitu. Kata Rasulullah SAW, la yarithu ahlu millataini syatta. Tidak saling mewarisi orang yang berbeda agama gitu. Dalam hadis yang lain, la yarithul kafirul muslim wala muslim ala kafir. Seorang muslim tidak mewarisi dari yang kafir, seorang yang kafir tidak mewarisi dari yang muslim gitu ya. Nah, makanya tidak terjadi saling mewarisi kalau antara ahli waris ini kemudian atau antara pewaris almarhum dengan yang ditinggalkan yaitu ahli waris berbeda agama. Cuma begini, gitu kan mungkin Pak Budi kasihan ya, adiknya ini masa nggak kebagian harta warisan gitu ya. Padahal kan ini adik tersayang, walaupun dia beda agama tapi kan ya adik sendiri masa nggak sayang sama adiknya kan. Nah, masih bisa dapat adiknya Pak Budi dapat harta dari almarhum tapi tidak dengan cara warisan. Caranya gimana? Ya gini aja, kalau Pak Budi sayang sama adiknya, Pak Budi kasih aja jatah warisannya Pak Budi sebagian kepada adiknya gitu. Berarti jatuhnya nanti ini apa? Hibah. Betul, hibah dari Pak Budi ke adiknya. Boleh, boleh berpahala, sedekah, hibah, memberi hadiah kepada orang kan berpahala, sunnah ya. Tapi ini bukan warisan. Warisan tetap Pak Budi dapat sebagaimana mestinya. Adiknya Pak Budi yang non muslim ini tidak dapat ya karena memang aturannya begitu. Tapi setelah itu Pak Budi boleh atau kakaknya Pak Budi juga boleh ikutan untuk kemudian ngasih sebagian jatahnya dengan akad hibah, hadiah, apapun namanya ya kepada adik Pak Budi. Tentu seikhlasnya ya, nggak bisa dipaksa berapa jumlahnya. Namanya juga hibah ya, seikhlasnya. Makanya kuncinya baik-baiklah adanya Pak Budi sama Pak Budi gitu ya supaya nanti bisa dikasih gitu sama Pak Budinya. Gitu. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Oke. Nah, selanjutnya pertanyaan kedua Ustadz masuk dari Instagram dari Ibu Muti di Yogyakarta. Oke, dari Ibu Muti di Jogja. Ibu Muti ya, Ya. di Jogja. Oke, Itu gimana izin membacakan pertanyaannya? Ustadz. Ya. Beberapa waktu lalu, ibu saya menangis menyesali perbuatan yang pernah ia lakukan di tahun 1999. Waktu itu, adik-adiknya masih kecil sehingga ia melakukan pembagian warisan dengan semaunya tanpa didasari dengan syariat Islam. Oke. Setelah banyak mengkaji, barulah ibu menyadari akan kesalahan yang pernah dia lakukan 26 tahun yang lalu. Pertanyaannya, apakah ibu saya berdosa karena sudah terlanjur membagi waris tanpa hukum Islam? Oke. Lantaran minimnya pengetahuan tentang ilmu waris. Baik. Alhamdulillah ya Ibu Muti, alhamdulillah sekarang sudah rajin ngaji gitu ya. Jadi sudah mulai tahu nih bahwa ternyata ada hukum waris yang perlu dilaksanakan. Nah, berkaitan dengan tahun 99 dulu, ya mungkin tadi Ibu Muti pernah membagi warisan tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh syariat Islam. Bagaimana hukumnya? Ya, kalau misalnya dulu Ibu Muti ini bagi warisan tersebut karena ketidaktahuan, karena belum ngaji gitu ya, maka insya Allah Allah mengampuni. Mudah-mudahan Allah ampuni ya, gitu. Namanya juga nggak tahu, gitu. Orang nggak tahu kan masa berdosa, namanya juga nggak tahu, gitu ya. Tapi orang nggak tahu kalau nggak belajar dosanya karena nggak belajar, gitu ya. Orang nggak tahu kalau melakukan sesuatu yang dilarang karena nggak tahu, insya Allah nggak dosa.
Tapi kalau dia nggak berusaha belajar, dosanya di situ. Gitu. Jadi insya Allah apa yang dilakukan Bu Muti tahun 99 itu mudah-mudahan Allah ampuni karena ketidaktahuan. Karena yang diancam dalam Al-Quran itu adalah yang menentang gitu. Kalau kita lihat dalam surat An-Nisa ya, nanti ayah bunda sekalian di rumah bisa buka sambil buka mushaf ya, Al-Quran surah An-Nisa ayat 14. Di situ dibuka ada ancaman yang luar biasa. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha. Ya, siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Surah An-Nisa, saya tulis ya. Surah An-Nisa ayat berapa tadi? 14. Itu jelaskan ancaman. Buat siapa ancamannya? Wa yata'adda hududahu, yang menentang aturannya gitu. Jadi bukan yang tidak tahu kemudian membagi karena ketidaktahuan, bukan ya, tapi karena menentang. Dia sudah tahu itu wajib, sudah tahu ada ayatnya, sudah ngaji, sudah dengerin videonya Ustaz Abdul Somad, Ustaz Hidayat, Ustaz siapa, sudah dengerin semua gitu ya. Sudah tahu, tapi tetap nggak mau melaksanakan gitu. Nah, itulah yang diancam dalam ayat Al-Qur'an tadi. Ya ta'adda, menentang. Tapi kalau nggak tahu, mudah-mudahan Allah ampuni, mudah-mudahan Allah maafkan, asal nggak diulangi. Baik. Oke Ustadz, masih lanjutan dari cerita Ibu Muti tadi. Lantarannya ibunya saat ini masih cemas, pasalnya salah satu adiknya ada yang menolak dan merasa keberatan dengan pembagian warisan yang tidak sesuai dengan syariat Islam tersebut. Ya. Pertanyaannya, apakah kejadian bagi waris yang sudah terlanjur menyalahi syariat pada 26 tahun yang lalu itu masih bisa dikoreksi dan dibagi ulang di tahun ini Ustadz? Oke, berarti ada masalah nih ya. Iya, dari adiknya Ustadz yang menolak. Jadi karena dulu baginya nggak sesuai syariat, gitu ya, udah terlanjur, udah kadung berarti kan. Iya Ustadz. Terus ada adanya yang menggugat gitu ya. Oh ini nggak bisa nih, saya harus dapat sekian gitu, karena udah ngaji kan. Oke. Terus gimana solusinya kan gitu. Oke. Gini masalahnya. Kan ini udah terlanjur lama ya. Tahun berapa tadi? 1999 gitu. Kalau warisannya cuma 100.000 sih udah habis kayaknya duitnya ya. Udah 26 tahun kan gitu. Nah terus gini, kalau hartanya masih ada, itu diusahakan dibagi ulang sesuai dengan syariat kan gitu. Tapi masalahnya ini udah kelamaan gitu, hartanya udah tahu kemana gitu. Maka jalannya gimana? Jalannya pertama begini, kalau ini kan sudah terlanjur misalnya dibagi sesuai syariat, ada yang dapatnya lebih banyak dari seharusnya, ada yang dapatnya mungkin lebih sedikit dari seharusnya. Kalau yang dapatnya lebih sedikit itu biasanya kan pasti akan menuntut ya. Yang diem-diem baik biasanya ya dapatnya lebih banyak, biasanya udah diem-diem aja lah gitu ya. Nah, itu biasanya lebih banyak begitu. Nah masalahnya adalah yang dapat sedikit ini dia menggugat gitu, dan kemudian hartanya sudah nggak ada gitu. Udah 26 tahun gitu. Maka jalan satu-satunya adalah pertama bisa dengan istihlal dan istirdo itu. Tahu nggak, ngerti nggak istihlal istirdo? Istihlal itu minta dihalalkan. Itu misalnya siapa nih namanya, mbaknya bilang ke adiknya gitu ya, Mbak dulu nih saya seharusnya dapatnya 1 juta gitu, tapi dibaginya rata jadi dapat 2 juta gitu. Jadi yang 1 juta ini harusnya bagian Mbak gitu atau bagian adik gitu ya. Gimana, tapi uangnya udah nggak ada nih, udah saya pakai semua, udah ludes gitu. Mau saya balikin apa dihalalkan saja gitu. Kalau sudah dihalalkan, alhamdulillah selesai urusan. Gitu. Ya, tapi kalau misalnya dia minta enggak, saya nggak mau dihalalkan, saya mau ikhlas, saya butuh juga gitu ya. Mau nggak mau jadi hutang gitu. Mau nggak mau jadi hutang, dia harus mengembalikan kalau mampu. Itulah makanya harus diperhatikan ya. Orang memakan harta haram itu bukan hanya dengan korupsi, bukan hanya dengan maling, bukan hanya dengan nyolong, nipu, ya segala macam. Tapi boleh jadi orang makan harta haram itu dengan cara membagi warisan tidak sesuai dengan syariat. Ada hak dia yang kemudian itu adalah hak orang lain sebetulnya yang diambil. Gitu. Dua-dua langsung jawab ya. Oke, Ustadz masuk pertanyaan selanjutnya nih Ustadz. Ya. Dari kolom komentar di YouTube. Oke, sekarang YouTube ya. Iya, dari Bapak Andri dengan domisilinya di Medan nih Ustadz. Pak Andri di Medan. Ini jauh-jauh yang nanya ya. Iya Ustadz. Oke Ustadz, langsung saja ya Ustadz ya. Oke, pertanyaannya yakni ceritanya gini Ustadz. Ayah saya meninggalkan harta warisan yang cukup banyak. Wah, saya ini lagi sombong apa gimana nih? Saya anak pertama dari total 4 bersaudara. Ibu kami masih ada.
Dan Oke. sebelum wafat, ayah saya itu sempat nih memanggil ibu dan seluruh anak-anaknya. Kemudian beliau memutuskan untuk membagi warisan secara merata tanpa syariat Islam. Oke. Lagi-lagi nih Ustadz ya. Nah, seluruh ahli waris sepakat dengan keputusan ayah saya tersebut pada saat itu. Ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah boleh Ustadz melakukan pembagian warisan sebelum meninggal? Pertanyaannya, bolehkah bagi waris sebelum Meninggal. Meninggal. Yang bersangkutan. Tuh. jadi bagi duit sebelum meninggal? Iya. Oke. betul. Jadi begini ya, ini perlu diluruskan dulu. Ada istilah-istilah yang kadang kita itu suka ketukar-tukar gitu ya. Namanya waris itu dalam terminologi syariat gitu ya. Namanya waris itu adalah pembagian harta ketika ada yang meninggal. Orang meninggal nih gitu ya. Antum mau duluan. Ya, jangan, ya. Ada orang meninggal gitu ya. Kemudian dia meninggalkan harta. Iya. Nah, maka barulah ada namanya bagi waris gitu. Oke. Ya, tidak ada namanya bagi waris kecuali setelah ada orang yang meninggal. Iya. Kalau orang masih hidup bagi-bagi duit, bagi-bagi harta, itu namanya bukan warisan. Itu namanya apa? Ya hibah, gitu. Hibah atau wasiat. Nah, ada dua nih. Hibah atau wasiat. Bedanya apa? Kalau hibah itu saya ngasih langsung diterima oleh yang penerima hibahnya. Misalnya ada bapak nih ngasih, ini HP buat kamu ya. Yaudah saya terima, alhamdulillah, makasih Pak gitu. Langsung dipakai, langsung mau dijual juga terserah gitu, karena sudah jadi milik dia. Itu namanya hibah. Tapi kalau gini ngomongnya, ini saya kasih rumah buat kamu ya, tapi kamu terima kalau bapak sudah meninggal gitu. Nanti kalau bapak meninggal kamu boleh terima. Itu namanya bukan hibah, itu namanya wasiat gitu. Nah, jadi bukan waris, kemungkinannya dua. Kalau langsung dikasih namanya hibah, kalau nanti dikasihnya setelah meninggal namanya Nah, salah juga ini yang di sini ya. Namanya wasiat Wasiat, ya. wasiat. Jadi kalau yang gini, kalau akadnya pas hidup, dikasihnya setelah meninggal namanya wasiat gitu ya. Kalau akadnya masih hidup, diterima juga ketika masih hidup namanya hibah. Kalau ada orang meninggal baru dibagi waris. Beda ya? Iya. Ada hibah, ada wasiat, ada waris. Kalau hibah sama wasiat itu ada akadnya, gitu, ada ijab kabulnya. Nih bapak mau kasih rumah buat kamu, gitu. Nah itu kemungkinan dua ya, bisa hibah atau wasiat. Kalau langsung dikasih namanya hibah. Kalau dikasihnya kalau udah meninggal nanti namanya wasiat. Nah kalau waris nggak perlu ada ijab kabul, nggak perlu ada akad, nggak perlu ada pernyataan dari si almarhum ini ketika masih hidup, gitu ya. Ada orang meninggal langsung bagi waris, gitu. Jadi, nah pertanyaan tadi kembali ya, kalau ada orang kok bagi-bagi duit sebelum meninggal, namanya apa? Bisa dua, hibah atau wasiat, gitu. Bukan warisan. Oke. Oke, gitu ya. Oke, Udah bisa Ustadz. dipahami. Ya, baik. Masih ada lanjutan ceritanya nih Ustadz ya. Oke, Dari silakan. Bapak Andri tadi, jadi setelah ayahnya meninggal dunia, Mm-mm. kami semua ahli waris itu sudah mendapatkan pembagian warisan sesuai keputusan almarhum ayah. Nah, mungkin Mm-mm. wasiat nih berarti ini. Wasiat, ya. betul. Oke. Mm-mm. Nah, namun 1 minggu kemudian datang seseorang yang menagih hutangnya ayah. Nah, Ha-ha. jadi siapa nih Ustadz yang sekiranya bertanggung jawab untuk melunasi hutang ayah tersebut? Apakah semua ahli warisnya atau anak-anaknya saja? Oke, ini masalahnya berlapis-lapis ini ya. Jadi masalah hutang juga ternyata ya. Iya, Ustadz. Pertama ini bagi waris sebelum masih hidup itu namanya bagi harta sebelum meninggal itu kan namanya apa? Wasiat tadi ya. Wasiat. Kalau terima setelah meninggal. Eh, dan wasiat itu ada aturannya loh gitu. Nggak sembarangan orang bisa wasiat gitu. Wasiat itu tidak boleh kepada ahli waris. Gitu. Tadi wasiatnya ke siapa? Iya, ke anak-anak Anaknya dan kan? langsung ke Ke keluarganya. anaknya, ke siapa? Keluarganya, ke istrinya juga. Nah itu istri, anak itu semuanya ahli waris gitu. Jadi nggak boleh terima wasiat. Oke. Gitu, nggak boleh terima wasiat. Karena sudah ada jatah warisan dari Allah gitu. Sehingga yang tadi itu wasiatnya bapak itu ya itu batal demi hukum. Jadi nggak bisa dieksekusi wasiatnya. Kalau kita taat pada hukum Islam ya, itu nggak bisa dieksekusi, harus dibagi ulang gitu. Dibagi ulang sesuai hukum waris gitu. Nah, masalah hutang, harusnya hutang itu dibayarkan dulu sebelum bagi waris. Jadi jangan bagi dulu, main bagi aja, hutangnya banyak gitu. Ya, yang ada bukan bagi waris, yang ada nombokin hutangnya almarhum gitu. Jadi iya, jadi harus selesaikan dulu hutang almarhum, baik hutang kepada manusia maupun hutang sama Allah gitu. Oke ya? Oke. Itu udah ada yang ngasih tahu harus closing katanya ya. Jadi kalau begitu kita sudahi dulu ya segmen pertama ini. Alhamdulillah sudah ada pertanyaan yang masuk, mudah-mudahan bisa jadi pelajaran buat kita semua. Sampai jumpa kembali di segmen berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dirahmati Allah, balik lagi nih sama kita ya. Kita mau live lagi tentang masalah pertanyaan-pertanyaan terkait warisan. Oke. Yang tadi kita sudah bahas sebagian, kita akan lanjut lagi nih dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih seru lagi gitu. Oke, kita mulai dari pertanyaan berikutnya, silakan. Oke, nih Ustadz sebelumnya nih Ustadz tadi tuh saya sempat lihat nih Ustadz banyak kan nitip salam nih saat Ustadz gitu. tadi menjelaskan materi Ya, tadi. ya, Mungkin ya. bisa disapa dulu Ustadz ke kamera. Ada salam dari Putri di Tanjung Priuk dan Bagus di Purwokerto nih Ustadz. Oke, Mbak siapa? Mbak Putri Mbak Putri dan Mas Bagus Mbak Putri, Mas Bagus di Purwokerto. Di Purwokerto. Iya. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Selamat menikmati kajian kita ya. Mudah-mudahan bisa dapat manfaat juga. Oke, silakan Oke, kita langsung baik, baca. Ustadz. Sekarang kita lanjut di season 2. Sudah banyak yang bertanya nih Ustadz. Ya. Pertanyaan pertama datang dari komentar di YouTube dari Ibu Cut Ida di Aceh. Oke, Itu izin sebentar. bacaan. Ini ngomong-ngomong YouTube, saya juga punya IG nih. Saya mau live dulu ya. Oke Sebentar Ustadz. ya. Nah, sekalian kita say hi sama follower saya nih ya. Walaupun cuma sedikit, mudah-mudahan tetap ada yang Baik melihat. Ustadz. Silakan. Oke, ini izin bacakan ya Ustadz. Pertanyaannya, saya anak angkat. Ibu angkat saya baru saja berpulang. Semasa almarhumah hidup, sayalah satu-satunya anak yang Kita merawat. mungkin dikit-dikit dulu aja ya. Oke, Kita supaya bisa kecerna, oke? Oke, Pelan-pelan aja. oke. Jadi saya adalah salah satu anak yang merawat dan mengurus Mbak siapa ibu- tadi namanya? Ibu Cut Ida Ibu Cut Ida. di Aceh. Oke, Ibu Cut Ida di Aceh. iya Ustaz. Jadi dari Medan ke Aceh ya. Semakin ke barat kita. Oke. Gimana? Saya lanjut ya Ustaz. Hal tersebut dikarenakan ibu hanya memiliki Enggak tadi awalnya. Oh, di Dari awalnya awal, Ustaz. iya. Dari awal. Maaf Ustaz. Saya anak angkat. Oke. Ibu angkat saya baru saja berpulang. Ibu Cut Ida ini anak Iya. angkat ya. Berarti ibu angkatnya berpulang ya. Ya benar Ustaz. Nah, semasa almarhumah hidup, sayalah satu-satunya anak yang mengurus dan merawat ibu. Oke. Hal tersebut dikarenakan ibu hanya memiliki 2 anak laki-laki yang tinggal di Jakarta. Di detik-detik kematian almarhumah, tak ada satupun anak yang datang menjenguk ibu saking sibuknya dengan pekerjaan. Waduh, kasihan juga nih. Iya, Ustaz. Sibuk Singkat banget. cerita, saat pembacaan wasiat, sayalah yang mendapat porsi harta warisan lebih banyak dari 2 anak kandung almarhumah. Oke. Ustadz, apakah pembagian harta tersebut yang saya peroleh ini termasuk harta yang haram? Oke. Berarti Ibu Ida ini anak angkat yang alhamdulillah disayang banget ya sama ibu Iya. angkatnya ya. Ketika ibu angkat Ibu Ida ini meninggal, oke, ibu angkat meninggal. Kalau boleh tahu ada tahunnya atau nggak ada ya? Tahunnya, Ustadz. Ketika ibu angkatnya Ibu Ida ini meninggal, wafat ya, Iya Ustadz. wafat. Ibu angkat ini almarhumah ya punya 2 anak laki-laki ya, punya 2 anak laki-laki. Yang sayangnya ketika ibu angkatnya Ibu Ida ini kemudian wafat, 2 anak laki-laki ini tidak hadir ya. Iya, tidak hadir. Nah, sibuk mungkin ya. Nah, kemudian akhirnya yang dapat warisan adalah Ibu Ida sebagai anak angkat ya, Iya benar Ustadz. yang lebih besar daripada kedua anak kandungnya. Oke. Bagaimana secara hukum Islam? Begini ya, Ibu Cut Ida yang dirahmati Allah ya. Pertama turut kita beri belasungkawa juga atas wafatnya ibu angkat yang tersayang ya. Tapi masalah sayang atau tidak sayang ini gitu ya, sayang sekali dalam masalah warisan tidak berpengaruh gitu. Kenapa? Karena warisan itu kaitannya dengan siapa yang ditunjuk oleh Allah gitu. Bukan siapa yang ditunjuk oleh almarhumah. Kalau siapa yang ditunjuk oleh almarhumah, mungkin saja yang dapat Ibu Ida. Kenapa? Karena Ibu Ida selama ini yang mengurusin ya, yang mengurus ibu angkat almarhumah itu ya. Sehingga wajar kalau itu kemudian dapat lebih besar. Tapi masalahnya ini bukan hibah gitu ya. Ini bukan pemberian dari almarhumah. Ini adalah hukum waris. Yang harus saya tekankan lagi, namanya hukum waris itu aturan Allah ya, pemberian dari Allah. Bukan wasiat dari almarhumah ya. Bukan pemberian dari almarhumah. Jadi hukum waris kita ini ya beda dengan hukum waris barat gitu. Kalau di barat itu orang bagi warisan kan nulis wasiat
ya, tulis wasiat, nanti dikasih ke pengacara, kan gitu. Nanti begitu meninggal pengacara buka tuh siapa yang dapat, boleh jadi yang dapat malah pembantunya, gitu ya. Boleh jadi dapat malah simpanannya, kita nggak tahu gitu kan. Tapi dalam Islam itu yang dapat itu sudah ada listnya, sudah ada daftarnya gitu. Nggak bisa almarhum itu nyoret-nyoret nanti yang dapat ini nggak bisa gitu ya. Yang dapat sudah ada aturannya, sudah ada listnya, dan sudah jelas disebutkan satu persatu berapa angkanya sudah disebutkan dalam Al-Quran. Sehingga, nah anak angkat ini mohon maaf ya, sayang sekali Ibu Ida dalam masalah warisan tidak punya jatah warisan. Karena anak yang dapat warisan itu adalah anak yang punya hubungan darah. Itu anak kandung berarti kan. Nah, tapi jangan bersedih dulu Ibu Ida ya. Tetap bisa anak angkat itu dapat warisan. Maaf, dapat harta dari almarhumah. Tapi bukan dengan cara warisan gitu. Dengan cara apa? Dengan cara wasiat. Nah, jadi mungkin ibu angkat Bu Ida sebelum wafat pernah berwasiat apa enggak gitu ya. Kalau pernah berwasiat buat Bu Ida, sah wasiatnya. Boleh diterima. Karena anak angkat boleh terima wasiat gitu. Tapi sebagai warisan tidak bisa. Tidak warisan cuma anak laki-lakinya aja. Walaupun nggak pernah pulang gitu. Walaupun nggak pernah ngurusin segala macam. Lagi-lagi hukum waris tidak ada kaitan dengan jasa ya. Tidak ada kaitan dengan like or dislike gitu, nggak ada kaitan ya. Hukum waris itu adalah hukum yang sudah ada ketentuannya dalam Al-Quran, bukan lagi pemberian dari almarhum, karena kalau sudah wafat hartanya sudah bukan miliknya lagi. Kira-kira begitu ya Ibu Ida. Jadi harus saya tekankan bahwa anak angkat, oke, anak angkat itu tidak bisa atau bukan ahli waris, bukan ahli waris ya. Tapi Ibu Ida sebagai anak angkat bisa terima harta dengan cara apa tadi? Wasiat. Dengan cara wasiat ya. Atau yang kedua bisa juga dengan cara apa? Dengan cara hibah. Hibahnya bisa dari almarhumah ketika masih hidup atau dari dua anak laki-lakinya. Nah, kalau dua anak laki-laki ini mohon maaf tahu diri gitu ya, harusnya sih ngasih ke Ibu Ida sebagai orang yang mengurusi almarhumah ketika masih hidup. Jadi bisa dengan dua cara itu. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Gitu. Ada lagi? Masih lanjutan dari Ibu Ida tadi. Dalam salah satu warisan yang diberikan itu ada aset rumah yang kini sedang ia tempati Ustadz. Salah satu anak laki-laki almarhumah ada yang tidak berkenan jika rumah itu saya yang kuasai. Bagaimana cara menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan tanpa masuk ke ranah hukum? Apakah sebaiknya rumah tersebut saya kembalikan kepada anaknya atau lebih baik asetnya dijual kepada anaknya saja? Begini Bu Ida ya, jadi Bu Ida ini dapat warisan berupa rumah dari almarhumah Ibu angkat ya. Oke, rumah ini ditempati oleh Ibu Ida. Oke. Ditempati oleh Ibu Ida, padahal ini adalah warisan dari almarhumah ya. Iya, betul Ustaz. Oke. Secara hukum waris ya, rumah ini bukan milik Bu Ida. Bukan milik Bu Ida. Kenapa? Sayang sekali ya. Ya mohon maaf, ini bukan salah saya ya. Bu Ida, ini secara hukum aturan syariatnya begitu memang ya. Karena tadi saya jelaskan di awal bahwa anak angkat tidak berhak terima warisan. Kecuali kalau sebelum meninggal pernah nggak ibu angkatnya Bu Ida ini ngasih wasiat gitu. Misalnya pernah bilang begini, ngemanggilnya apa? Apa nih ya, nak gitu misalnya. Kalau ibu meninggal, ini rumah buat kamu ya gitu. Ada nggak pernyataan begitu? Kalau ada, bisa. Tapi maksimal cuma sepertiga gitu. Maksimal cuma sepertiga gitu. Misalnya rumahnya ini harganya berapa nih, 3M. Rumahnya harganya 3M ya. Misalnya ini contoh ya. Contoh harga rumah 3M. Berarti kalau pernah diwasiatkan rumah itu nanti kalau sudah wafat milik Bu Ida, kata ibu angkat ya. Berarti maksimal Ibu Ida boleh memiliki hanya senilai 1M saja ya. Maksimal sepertiga. Ya, maksimal sepertiga.
Nah, 2/3-nya lagi berarti itu milik siapa? Milik dua anak laki-laki itu. Ya, anak laki-lakinya almarhumah ibu angkat gitu ya. Jadi begitu. Tapi kalau tidak ada pernyataan wasiat dari almarhumah, maka Ibu Ida tidak berhak menerima rumah itu, gitu ya, dari almarhumah ibu, gitu ya. Atau cara berikutnya bisa saja Ibu Ida itu dapat kalau misalnya dua anak laki-laki itu juga mau nge-share, gitu. Makanya mungkin harus ditanya lagi nih, Bu Ida hubungannya baik nggak sama dua anak laki-laki itu ya. Kalau hubungannya baik, ya insya Allah bisa tuh dikasih ya. Ya sepertiga mah kecil gitu, misalnya dari 3M, oke lah, kita bagi rata gitu, 1M, 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 bisa seperti itu. Tapi kalau secara warisan, lagi-lagi mohon maaf Ibu Ida ya, dari Aceh, itu tidak berhak terima warisan. Oke? Oke. Oke, baik Ustadz, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, pertanyaan ini datang dari Instagram dari Bapak Sukardi di Bekasi, Ustadz. Bapak Sukardi ya. Ya, di Bekasi. Nah, Bapak Sukardi, nah ini lebih dekat nih ya. ya, Tetangga lumayan dekat kita. ya Ustadz ya. Tadi jauh-jauh mulu ya. Oke. Oke, Ini pesan. kayaknya MNC lakunya di sana ya. Iya. Gitu ya. Oke, Sumatera Utara. Oke, silakan. Oke, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya mempunyai seorang ayah usianya 60 tahun. Oke, ayah 60 tahun ya. Ya. Nah, 2 bulan lalu kakek saya, yakni bapak dari ayah saya ini meninggal dunia. Oke, berarti punya ayah lagi. Ya. Oke. Nah, almarhum ini meninggalkan 1 istri dan 5 orang anak. Terdiri atas 1 anak laki-laki yaitu ayah saya tadi dan 4 anak perempuan. Oke, saya gambarin lagi ya, biar jelas. Jadi kakek lah kita katakan ya di sini ya. Ya. Kakek ini punya 5 orang anak, 5 orang anak, termasuk ayahnya tadi nih. ayahnya Ustaz. ya. Ya, ayahnya Pak Sukardi. Oke. Yang 4 lainnya Perempuan, Ustaz. perempuan semua. Ya. Oke, berarti yang lain 4 perempuan semua. Terus? Nah, kemudian ayahnya ini kan termasuk ahli waris. Mm-mm. Namun belum sampai harta warisan kakek dibagikan, Ya. ayah saya ini sudah berpulang. Mm-mm. Nah, pertanyaannya adalah apakah hak waris ayah saya ini masih ada? Dan jika ada pun, hak warisnya ini dialihkan ke siapa dan bagaimana pembagiannya, Ustadz? Oke. Jadi kasusnya ada kakek punya anak 5 ya. Iya. 1 laki-laki yaitu ayahnya penanya, Pak Sukardi dari Bekasi tadi ya. Kemudian ada bude-budenya atau tante-tantenya ya, yang lain perempuan semua. Ada 4 orang. Oke. Ketika kakek wafat, ayahnya masih hidup ya. Oke, berarti ayahnya masih hidup. Kemudian meninggal juga. Iya, betul. Gitu ya. Kasusnya begitu ya. Jadi ayah ini meninggal wafat setelah kakek sebelum harta dibagi, oke? Gitu ya. Sebelum harta dibagi. Nah, pertanyaannya tadi, apakah ayah ini masih dapat jatah atau tidak? Iya, betul, Oke, Ustadz. gitu ya. Jawabannya, syarat orang dapat warisan dari almarhum adalah dia harus dalam kondisi hidup pada saat almarhum meninggal. Nah, siapapun yang hidup pada saat almarhum wafat, dialah ahli waris. Tentu yang tercatat sebagai ahli waris ya, gitu. Nah, meskipun setelah itu dia meninggal juga, maka dia tetap dapat jatah warisan, gitu. Oke. Contoh gini ya, contoh misalnya ada bapak sama anak naik motor boncengan, gitu. Bapak sama anak naik motor boncengan. Kemudian di tengah jalan kecelakaan misalnya, gitu ya. Qadarullah kecelakaan, kemudian bapaknya meninggal di tempat. Ya. Anak laki-lakinya ini meninggalnya di jalan setengah jam kemudian, dibawa ke rumah sakit, hanya di jalan sudah meninggal, gitu ya. Pertanyaannya, anak laki-laki ini dapat warisan nggak dari almarhum bapaknya itu? Padahal sama-sama meninggal kan, gitu ya. Jawabannya dapat. Kenapa? Karena anak laki-laki ini pas bapaknya meninggal, dia masih hidup. Berarti dia dapat. Nah, pertanyaan kemudian adalah, kalau dapat buat siapa? Gitu. Iya, Masa buat ustadz kan nggak mungkin. Ya, buat ustadznya nggak mungkin. Keenakan ustadznya. Ya. Ya buat siapa? Berarti kepada ahli warisnya lagi. Siapa ahli warisnya anak itu? Mungkin dia punya istri, oke? Mungkin dia punya anak lagi, atau masih punya ibu.
Nanti dapat, ibunya juga dapat dari anak ini. Anak ini dapat dari bapaknya, nanti bagian bapak ini dibagi kepada ahli warisnya. Kalau ada ibu ke ibu, kalau ada istri ke istri, anak ke anak gitu ya. Berarti ada 2 kali pembagian warisan. Dalam kasusnya Pak Soekardi ini, berarti bagi dulu nih hartanya kakek ya kepada 5 orang anak, 1 laki-laki, 4 perempuan, termasuk ayahnya Pak Soekardi tadi ya. Kemudian setelah dapat jatahnya nih, oke, kan sudah meninggal bapaknya Pak Soekardi ini ya, maka nanti dibagi kepada ahli warisnya ayahnya Pak Soekardi. Siapa yang dapat? Siapa ahli warisnya ya? Termasuk anaknya beliau yaitu Pak Soekardi. Wah, ini dengar jawaban gini senang nih Pak Soekardi ya, karena dapat warisan dari kakeknya ya. Tapi kalau ayahnya Pak Soekardi misalnya meninggalnya sebelum kakek, itu Pak Soekardi nangis ya. Kenapa? Karena Pak Soekardi nggak dapat warisan ya. Maaf karena anaknya perempuan, maaf ya, saya ralat ya, salah. Kalau anaknya perempuan semua, Pak Soekardi ini masih bisa dapat walaupun ayahnya meninggal sebelum ya, karena dia asobah gitu. Tapi kalau ada anak laki-laki yang lain, bapaknya Pak Soekardi meninggal duluan, maka Pak Soekardi nggak dapat gitu. Tapi alhamdulillahnya gitu ya, meninggalnya setelah kakek. Berarti Pak Soekardi ini masih bisa dapat warisan bukan dari kakek, tapi dari ayah ya, dari ayah, yang mana ayah itu juga dapat bagian dari kakek. Gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami Pak Soekardi di Bekasi ya. Masya Ada Allah. lagi pertanyaannya? Ini Ustadz masih ada lanjutan ceritanya nih tadi dari Pak Soekardi di Bekasi yang tadi Ustadz. Jadi meski kakeknya sudah wafat, namun nenek atau ibu dari bapak saya yang tadi masih hidup gitu. Jadi berbeda dengan keinginan anak-anak dan cucu, nenek justru belum mau nih Ustadz membagikan harta warisan kakek ini ke ahli waris karena dirinya masih hidup. Apakah bagi-bagi warisan ini harus menunggu kakek nenek wafat dulu begitu Ustadz? Iya. Berarti nenek masih hidup nih, usianya berapa tahun ya? Ya. Alhamdulillah masih sehat berarti ya. Panjang umur ya. Mudah-mudahan berkah ya, kita doakan umurnya berkah. Jadi nenek masih hidup. Masalahnya adalah Pak Soekardi ini udah berharap tadi, udah senang tadi kan, udah dapat warisan. Ternyata neneknya nggak boleh katanya bagi waris. Gimana dong gitu ya. Jadi begini, kalau kita lihat dalam Al-Quran, coba kita lihat dalam Al-Quran surah An-Nisa itu ya, ayat 11-12. Ketika suami wafat, istri dapat berapa? Istri dapat 1/8 atau 1/4, kan gitu. 1/4 kalau suami nggak punya anak, 1/8 kalau suami punya anak, gitu. Nah sekarang kasusnya adalah punya anak kan si kakek ini, maka ibu atau nenek ini dapatnya berapa? Dapatnya 1/8. Berarti kan nggak dapat semua, dapatnya cuma 1/8. Sisanya 7/8 buat siapa berarti? Buat ahli waris yang lain, ya anak-anak di sini dalam konteks kasus ini ya. Jadi ya harusnya dibagi waris gitu. Harusnya dibagi waris. Nah, cuma tinggal komunikasinya aja gimana nih ya, anak-anaknya si kakek ini dikomunikasikan kepada nenek bahwa ini memang sih ini ada kaitan dengan adat juga ya. Kita kayak nggak enak untuk pamali kalau kata orang Sunda itu ngomongin warisan kok ibu masih hidup gitu. Tapi kalau bicara hukum syariat memang seharusnya dibagi gitu. Kalau kita lihat dalam Al-Qur'an. Baik. Ada lagi? Sudah selesai ya? Alhamdulillah sudah selesai di segmen ini. Mudah-mudahan pertanyaan tadi bisa menginspirasi kita semua, menjadi pelajaran buat kita semua ya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.